Mas Roni, Mas Andi, ngopi, ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Iya. Baik, ini ngopi ngapak edisi spesial karena di Dieng Culture Festival ya bulan Agustus dan tamunya juga spesial. Salah satu inisiator dari Dieng Culture Festival ini dan penguasa Jawa Tengah yang sangat inspiratif juga. Nah, ini langsung ke Mas Ganjar dulu. Mas Ganjar, sebelum kita mulai pembicaraan lain, saya ingin tahu kesan Mas Ganjar karena tadi malam kan ikut sampai jam berapa? 12 lebih dikit ya. 12 lebih banyak kalau saya lihat 12.30 karena saya lebih dulu jalan ketimbang Mas Ganjar yang terjebak. Tapi menikmati saya lihat ya. Oh, saya setiap pentas musik Jasa Tasawan ini saya pasti nonton sampai akhir. Pasti nonton sampai akhir dan memang pastikan artisnya yang puncaknya yang memang ya ditaruh di terakhir itu kan. Pasti yang ditunggu-tunggu gitu. Oh, jadi Anda nunggu yang terakhir itu juga. Yang terakhir dan saya tahu itu bukan jazz gitu. Pokoknya sobat ambiar gitu. Sobat ambiar. Dan seru banget. Saya ini pengalaman pertama, tapi Mas Ganjar kan melihat ini proses dari perjalanan dari Dieng Culture Festival ini. Kalau terakhir tadi malam itu atau hari pertama Anda lihat apa kesan pertama Anda? Setelah 2 tahun kita absen untuk offline ini. Satu kata aja, pulih. Pulih. Iya. Apa indikator pulih itu? Antusiasme masyarakat luar biasa, penontonnya kira-kira seperti 2 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu. Menuju ke sini relatif sama meskipun 3-4 tahun sebelumnya lebih macet. Ya. Tapi saya kan macet juga kemarin. Sehingga sampai ujung atas itu istri saya bilang, wah ini macet, kita jalan kaki aja. Terus jalan kaki sama istri sampai ke penginapan ini. Dan suasana macet itu persis sebenarnya kejadian sebelum pandemi, di mana sebenarnya masyarakat merindu melihat situasi itu dan betul tadi pagi saya jalan keliling sampai ke bukit-bukit melihat mereka yang ngecamp pakai tenda itu banyak. Jadi ceritanya pulih karena dulu seperti itu. Sehingga orang yang tidak punya atau tidak bisa mendapatkan kamar ya Mas Alif waktu itu disediakan tempat, silakan bawa tenda, nah silakan dikelola. Yang mungkin hari ini masih jadi PR sama, yang belum boleh satu aja, ini sampahnya belum beres ini. Nah, itu PR kita itu mesti kita bereskan. Baik, menarik sampah ya, karena salah satu faktor yang sering menjadi bagian dari kritik sebuah event adalah sampahnya. Di Borobudur sampai hari ini KLHK juga kemarin ketemu menterinya bilang Pak Andi bisa nggak dibantu juga tuh. Sampah di Borobudur itu adalah persoalan yang besar sekali ya. Ya kemarin kita datengin, kita mau buat model RDFK yang di Cilacap dan tahun ini DED-nya kita minta buat tahun depan mesti selesai. Oke, diapakan itu? Buat RDF jadi dibuat bahan bakar. Ya. Off-takernya udah kita minta karena yang di Cilacap itu contohnya lumayan berhasil gitu. Oke. Ya. Dan sampahnya dibawa ke sana ya. Ya. Iya, menarik sekali karena ada tiga institusi atau perusahaan ya yang diajak kerjasama awal Betul. untuk mengelola sampah di sana. Karena sampah ini juga ada sampah organik, ada yang residu juga di sana. Jadi ini persoalan yang umum. Tapi ini yang harus dipecahkan ya. Baik, tapi harapan ya, Anda melihat bahwa wah ini udah pulih. Harapan Anda pada kepulihan ini bagaimana ke depannya? Ada banyak yang saya lihat dan saya terkena wow effect juga setelah muter di sini, mulai banyak glamping muncul. Jadi artinya nuansa Dieng dan sekitarnya ini sebagai destinasi makin menguat. Maka tadi pagi dengan Mas Alif jalan saya diantar naik, saya titipi, ini pekarangan milik siapa? Milik masyarakat Mas, terus gimana? Boleh nggak setiap kepemilikan itu atau mereka membuat bangunan atau mereka mengelola tanah itu adalah pohon yang tumbuh di situ, pohon keras. Karena saya lihat kan enggak semuanya ya,
Gundul. Saya hanya mau bilang gundul aja sebenarnya. Ini yang gitu saya kan. gak suka dari Gitu ya? pembicaraan saya sama Mas Ganjar, pasti ada persoalan ini. Enggak, hutan kok yang gundul. Oh, Enggak usah hutan. tersinggung, Oh, biasa aja iya. hutan Oh, yang ya gundul. udah. Terima kasih. Maka tadi diomongkan, coba kalau ini masuk ke desa, kemudian dibuat perdes, agar tanaman itu diperbanyak begitu, sehingga nanti tidak semua habis untuk kentang. Yang kedua, setelah dunia pariwisatanya menarik, sampah itu tadi yang saya titipkan. Yang ketiga tentu saja kalau kita bicara harapan, ini akan lebih banyak lagi loh. Dan Dieng Culture Festival ini, dulu waktu Mas Alif datang pertama-tama, datang ke saya menyampaikan diskusinya keras. Oh, keras kita. Dulu menyelenggarakannya gimana? Ya Pak, ini dengan teman-teman aja di sini. Jadi awalnya ala kadarnya. Bahkan dulu ada kompetisi antara Banjarnegara dengan Wonosobo. Saya minta dulu disatukan. Dulu kompetisinya keras juga Mas. Jadi kalau kita buat Dieng Culture Festival di sini, pagi harinya sana main gitu. Wah ini kurang sila ketiga ini. Kurang sila ketiga ini. Ini persatuan Indonesianya kurang ini. Kebetulan hari ini menarik. Saya minta maaf ini pada kawan-kawan di Wonosobo karena pagi tadi mereka mengayu Bagio Dieng Culture Festival itu dengan lomba balon. Jadi balonnya dibikin gede-gede, saya udah lihat beberapa hari yang lalu ke sana. Pak Ganjar besok pagi ke sini ya, itu yang sesuatu yang tidak mungkin karena tadi kita pawai kan pembukaan. Jadi potensi wisata ini kalau bicara harapan kemudian menjadi jauh lebih baik. Maka event tidak hanya cukup di Dieng Culture Festival. Ini udah jadi nih Dieng Culture Festival. Dan orang akan nunggu kapan? 1 tahun lagi. Maka kalau kemudian mengisi ruang kosong di situ, apa kegiatan yang mesti disiapkan? Dan dunia kreatif anak muda memberikan ruang yang banyak. Mereka yang suka berpetualang di alam terbuka, mereka mendapatkan ini. Lalu kalau kita bicara kuliner, ini yang saya belum berhasil nih Mas. Karena di sini itu terkenal dengan domba batur. Domba batur di sini hanya dimasak sate aja. Terbayangkan nggak kalau kita festival kuliner yang bahan dasarnya adalah domba batur. Jadi steak ya, tidak hanya sate aja, tengkleng juga boleh gitu ya. Atau jadi apapun masakan-masakan modern yang orang akan bisa berpesta sini. Nanti diundang yang chef yang beneran, terus kemudian cara masaknya bukan masak yang di dalam gedung gitu ya, outdoor, dan itu menjadi event berikutnya dulu. Dan macam-macam cerita yang lain kalau orang HES pasti suka, orang suka trekking pasti suka, kalau itu dilombakan ini akan menarik. Jadi Dieng running gitu ya, itu akan menarik di sini. Jadi yang suka tantangan ekstrim untuk sport di sini tersedia. Termasuk sebenarnya para layang ya, di bawah itu ada tempat yang tersedia. Jadi Dieng ini memberikan banyak modal untuk mereka yang punya inspirasi itu bisa berkembang. Jadi kalau harapan, jadi banyak sekali saya pikirannya ini. Kira-kira bisa dibikin apa. Dan potensinya oke. Dan kawan-kawan Mas Alif CS ini Mas Roni butuh kurator untuk mendampingi. Umpama gini, dari sisi event organizing-nya, mereka mesti belajar sama event organizer yang baik. Maka mesti ada pelatihan menjadi kurator IO. Nanti IO di dalamnya saya pengen kalau buat panggungnya itu betul-betul ada kurator panggung, kurator lighting, kurator sound system gitu ya. Sehingga nanti menarik. Tadi malam tuh background-nya yang burung itu udah keren banget, keren. Tapi saya agak terganggu beberapa kali soundnya tadi malam agak bletak-bletak gitu. Itu kurang oke. Nah maka butuh kurator yang ada di situ. Ketika musisinya main itu mic-nya mesti clear gitu. Saya memperhatikan itu karena itu bagian dari seni pertunjukan yang oke. Padahal waktu dikolaborasikan dengan lampion, wow itu indah banget tadi malam itu.
Gitu Mas, tanyain lagi yang lain dong. Saya nanti ceritanya kepanjangan saya. Tapi menarik ceritanya karena apa yang ada di dalam pikiran seorang pimpinan itu adalah visi untuk menggerakkan ya wilayah daerah-daerah di mana kepemimpinan dia berada. Nah, tapi sedikit masukan dari Mas Alif supaya Mas Ganjar juga dengar ya. Evaluasi terhadap pelaksanaan hari pertama. Apa yang menjadi catatan penting Anda dan mungkin sesuatu yang Anda harapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah? Terima kasih Bang Adi. Jadi sedikit evaluasi dari saya sebagai yang bertanggung jawab pada pelaksanaan ini tentunya adalah kekompakan yang memang agak tersendat mungkin karena 2 tahun baru rehat ya. Jadi teman-teman mengatakan ini kayak kram otot dan kram otak gitu. Dan ini memang menjadi dinamika yang baru, tetapi juga sebenarnya tidak baru. Mengapa? Karena memang teman-teman merasa awalnya, wah kita kan sudah melaksanakan 10 kali Mas, walaupun 2 tahun terakhir kita melaksanakan secara virtual. Tapi pada kenyataannya memang kita baru merasakan ketika satu kegiatan dengan pelaksanaan yang begitu cepat, dengan perencanaan yang kurang maksimal, tentu di dalamnya kita harus siap dengan dinamika-dinamika yang tentu ini akan menjadi banyak evaluasi di dalam kegiatan. Tetapi kita juga bersyukur bahwa kegiatannya kita lihat tadi malam seperti itu, tadi pagi saya sampaikan ke beliau, Mas Ganjar, jadi seperti inilah Mas Kup, jadi istilahnya memang masih PR ketika berbicara pariwisata berkelanjutan, tentu lingkungan ini menjadi pesan utama, prinsip ketika kita oke lah pada prinsip pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika lingkungan ini juga belum maksimal, maka ada apa di situ? Dan tadi alhamdulillah Mas Ganjar ini memberikan banyak masukan. Salah satunya tadi langsung saya ketemu dengan ownernya, alhamdulillah salah satu juga masih keluarga. Mas ini minimal 2 meter lah ada pohon. Saya yakin masyarakat wisatawan akan lebih suka. Dan alhamdulillah ini menjadi satu masukan yang luar biasa yang memang kami menyadari bahwa kami di dalam lingkaran tentu harus ada orang dari luar lingkaran yang melihat kami. Jadi apapun memang kami akui bahwa kegiatan yang pertama ini kembali yang pertama ini belum maksimal, tetapi saya banyak merasakan masyarakat yang begitu antusias juga selama 2 tahun terakhir. Mereka membayangkan ketika kami sampaikan dengan DJF YouTube, mereka agak tidak senang karena tidak ada dampak ekonomi, tetapi alhamdulillah kita lihat semua homestay penuh dan bahkan camping-camping luar biasa yang harus kita tata lagi. Karena pada kenyataannya camping-camping yang dilaksanakan banyak yang asal-asalan, tidak disiapkan sarana prasarana yang baik. Ya, permasalahan sampah umpamanya, apakah di situ berapa sih tempat sampah yang diperlukan dalam satu pembuatan area Grand Camp? Jadi tadi agak malu juga sih saya sebagai orang sini. Kami potong kompas, gimana kita ngomong apa sih ya Mas Ganjar ya? Kami potong kompas lewat teman-teman yang sedang camping di situ, tapi kanan kiri sampah Pak, luar biasa lah. Saya jujur malu, tapi mau gimana lagi, kenyataannya seperti itu loh. Ini yang harus saya sampaikan. Itu Bang Adi. Sorry, sedikit lompat ke Mas Roni soal sampah ini kan jadi kepedulian Bank Indonesia juga. Dan kali ini kan Bank Indonesia ikut antusias mendukung adanya DCF ini ya. Nah, coba cerita kenapa dan soal sampah tadi. Jadi saya ke Purwokerto itu bulan Februari. Sebelumnya saya di Semarang, anak buahnya Mas Ganjar. Ini luar biasa, satu momen saya bisa manggil Mas Ganjar, biasanya Pak Ganjar. Sering aja diucapkan. Mumpung. Nah, di sini menarik, artinya kita waktu saya ketemu saya diajak Mas Alif langsung. Di Sikidang sebelah situ, di sebelahnya itu tumpukan sampah gitu kan. Saya langsung berontak hati gitu kan. Nah kemudian kerjasama cari bagaimana teman-teman bisa membangun ada kelompok swadaya masyarakat, kemudian Pok Darwis katanya siap. Akhirnya rencana kita nanti hari ini atau besok akan ada simbolis, kita akan membangun hangar 500 meter persegi di sana. Kita pasang mesin conveyor, kita pasang mesin pemilah sampah, kemudian pencatah sampah sama pengepres sampah. Nah nantinya bisa dikembangkan nanti kalau nanti Pak Mas Ganjar akan mengembangkan lagi tentu RDF.
yang nanti non organik yang udah nggak bisa diapa-apain bisa kita untuk bahan bakar atau bahkan kita bakar sampai tidak ada kimianya gitu, pakai pirolisis seperti itu. Itu menarik sekali. Jadi kita melihat sekarang itu eco green segala macam lagi naik. Apalagi untuk Banjarnegara kita dengar ada case namanya istilahnya Serayu Network, Save Serayu. Bendungan Merica yang sekarang itu 87% sudah tersedimentasi, 13% tinggal airnya. Dan kalau itu nanti na'uzubillah min dzalik tidak terjadi yang tidak kita inginkan, itu bisa berdampak yang cukup signifikan bahkan sampai ketahanan pangan Jawa Tengah gitu. Nah, artinya BI sebagai penjaga inflasi juga akhirnya harus turun tangan terhadap jadi sampah akhirnya larinya kemana-mana. Green economy larinya bisa kemana-mana. Dan di sini menarik bahwa tadi dibilang di awal pariwisata juga related dengan sampah. Siapa yang mau datang ke tempat yang kotor? Dan tadi saya senang pas lagi pulang dari sini sudah mulai muncul beberapa orang-orang dengan rambut pirang, bukan botak ya, rambut pirang gitu. Orang asing. Iya, Anda rambut putih bukan pirang. Iya. Pirang-pirang. Kalau saya itu rambutnya pirang-pirang. Pirang-pirang. Kita lihat di situ ada bagaimana tadi saya lihat orang Jerman, kemudian ada orang Belanda kalau nggak salah tadi. Nah, ini udah mulai menunjukkan bahwa nanti seperti arahannya Mas Ganjar ada ruang waktu sampai di CF yang ke-14 kita ngisi. Mungkin nggak sih kita mulai bangun ini menjadi tidak hanya karisma event nasional tapi bisa menjadi internasional. Nah, BI kan selalu berusaha untuk menaikkan kelas setiap titik. Nah, kita lihat 3A, 2P, atraksi, akses, amenities, people, promotion. Saya sepakat dengan Mas Ganjar, kurasi penting. Nah, kita udah lihat bagaimana atraksi kita tingkatkan. Tadi hari ini kita dapat rekor muri Banjarnegara, selamat Banjarnegara. Dapat rekor muri, potong rambut gimbal terbanyak 14, harusnya 15, tapi yang satu nangis tadi. Sepedanya kurang gede. Kurang besar. Nah, kita mau coba naikin satu itu tadi ya, seperti itu dapat. Kemudian dari amenities, selain yang tambahan-tambahan, tapi yang ada yang sederhana adalah kita sudah coba agar semua homestay ini sudah pakai kris, Mas Ganjar. Jadi pembayaran digital, anak-anak muda lebih cepat. Nah, itu yang kita coba angkat. Saya juga pakai, saya taruh sini tadi. Nah, Oh, itu keris. Oh, beneran. lain ya? Ini Q-ris. Oh, Q-ris, ya. Ocon deso. Iya, iya. Ini memang susah ternyata. Nah, oleh karena itu saya senang nih. Mungkin pertanyaannya ya, Mas Ganjar adalah kita butuh orkestrasi sebenarnya. Ya, betul. Karena BI nggak bikin sendiri. BI harus bersama-sama teman-teman pentahelix mungkin hexahelix bahwa kita mau bangun Banjarnegara bersama-sama semua. Nah, ini mungkin arahan dari Mas Ganjar yang mungkin bisa akan membuat inspirasi buat para dinas untuk yuk sama-sama yuk, jangan masing-masing. Apalagi tadi ada Wonosobo, ada Banjarnegara, kita mau bersatu kan sila ketiga. Mungkin itu Mas Ganjar. Kasih. Monggo langsung aja. Iya, jadi sudah cocok itu. Mau penta, mau hexahelix ya, tapi kita selesaikan. Dan terima kasih BI sudah memulai sampah ini sudah kita diskusikan lama ya dengan BI. Beliau waktu di Jateng dulu juga udah bicara, kesadaran masyarakat mulai dibangun juga. Nah, apa yang mesti kita kerjakan nih, kebetulan ada Pak PJ Bupati, Forkompimdanya komplit juga, dari TNI Polri juga komplit juga. Jadi Jawa Tengah itu punya 4 yang waktu itu menjadi prioritas di luar yang sudah terkenal Borobudur tentu satu ya. Lalu ada Dieng, lalu ada Karimun Jawa, dan ada Sragen ini, Sangiran. Jadi ada 4. Desain itu sudah kita bikin, sekarang tinggal kita eksekusi. Problem berikutnya yang mesti kita selesaikan khusus untuk Dieng sebenarnya infrastruktur atau akses transportasi. Ini jalannya terlalu sempit ini. Dan tanahnya ini banyak tanah milik cagar budaya. Jadi kita mesti atur betul dan siapapun yang memanfaatkan mesti hati-hati, mesti bisa memitigasi karena gedung ini pun punya Mas Alif ini kemarin mau dibuat septic tank ya. Di depan itu mau dibuat septic tank, di belakang nemu candi Mas. Bukan nemu candi gitu. Tadi saya jalan robos di jalan sana itu di tempat camping kita temukan batu-batu itu. Artinya orang yang masuk di sini itu sama seperti orang yang kalau mau ambil tanah, pacul-pacul tanah dan sebagainya itu mesti ingat kalau yang di Sangiran itu bisa nemu tulang di sana.
Jadi sama ini karakternya. Artinya kita mesti hati-hati betul. Dan banyak sekarang anak-anak muda, anak tua juga ada sih, ya anak tua juga ada. Championnya itu Mas Alif. Ini championnya untuk pariwisata dengan kepeduliannya. Ini Mas Alif ini sangat sangat arif gitu. Arif, rendah hati, dikasih masukan itu mau, tapi diskusinya apa solusi berikutnya. Ya sampah, ya ngatur, ya event, ya ekonomi begitu ya. Sehingga dulu waktu pertama kita buat pawai pakai kuda terus pakai apa? Dokarnya sewa apa gimana keretanya dulu? Sewa terus gitu. Terus ini masih sewa? Alhamdulillah ini ada dua yang sudah kita punyai. Ya. Jadi satu dukungan dari Kemenparekraf, satu yang baru ya Mas Roni ya. Jadi Dari BI? dari BI lah. Nah gitu. Aku sebenarnya mau saya sampaikan itu, ini ada bantuan. Gitu. Ya. Masuk gitu. Jadi Masuk, kita ceritakan itu. Dan ini bisa jadi apa ya, alat sekaligus kalau jalan tuh jadi ornamen yang menarik. Karena tentu bukan jenis kereta yang biasa saja, bentuknya bagus, dinaiki oke, terbayang kayak di Eropa gitu ya. Tapi ini untuk pawai-pawai, pawainya bisa dilakukan terus. Dieng Kacer Festival 17-an gitu kan. Karena basis eventnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengembangkan. Nah, PR-PR itu saya sepakat, nanti kita selesaikan ya Pak Bupati ada di sini, nanti bisa kita dorong. Pertaniannya juga kita edukasi. Ini perhutani juga punya wilayah banyak di sini. Kira-kira kalau mau produksi hasil pertanian di luar kentang apa sih gitu. Di sini kan ada bunga. Yang saya bayangkan sih, di jalan utama itu yang terlalu sempit itu, karena lahan kiri kanannya juga sudah mulai banyak bangunan, mumpung belum padat sekali, segera tanahnya diinventarisasi. Kalau tidak salah Purbakala itu ya. Kalau tidak salah beberapa sudah lepas menjadi milik. Kalau itu bisa lebar, itu menarik Mas. Tempat pertunjukan di jalan raya ya di situ sebenarnya yang saya bayangkan. Atau kalau enggak ya kita minta izin dibuat apalah. Jangan-jangan kalau desainnya bagus, jalannya elevated gitu juga menarik loh di situ. Orang akan bisa melihat tanpa mengganggu pertanian yang di bawahnya. Itu akan menarik sehingga lancar dan orang akan melihat situasi yang unik gitu. Jadi tidak terlalu merusak, tapi fasilitas infrastrukturnya terdukung dan ada sekali lagi ada wow efeknya, orang lihat wah bisa lewat yang ada di sana gitu. Ini menarik. Dan tadi malam saya sampaikan begini, ini bukan perayaan kita lepas dari pandemi loh gitu. Tadi malam yang ramai Bang, itu bukan perayaan kita selesai pandemi. Tapi minimal ini bisa menunjukkan bahwa resilience, kita punya ketahanan yang luar biasa. Mereka bisa atur dengan menjaga diri masing-masing, sehat. Saya tanya, Mas saya kalau tadi naik kuda aja saya tanya, Pak Ganjar, sudah vaksin berapa kali gitu. Saya nggak mau rugi juga gitu kan dari pemerintah ini. 3 Pak, itu hati saya udah tenang Mas, udah tenang. 3 ya aku tahu kamu nggak pakai masker tapi kok udah 3 kali ya insya Allah oke lah gitu ya. Terus kita cek makannya apa, oh makannya lumayan dia bergizi di sini. Itu kita tenang sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa ya dia bisa punya daya tangkal. Itu Mas. Tapi menarik ya, hari ini kita lihat ada sesuatu yang berbeda dari Mas Ganjar. Saya ini selalu memperhatikan Mas Ganjar, bukan karena saya suka atau apa, tidak, kebetulan aja kalau di TV gitu kan. Nah Mas Ganjar kemanapun juga itu paling disiplin memakai masker. Tapi hari ini saya lihat Anda agak longgar. Apa yang Anda pikirkan sehingga Anda berani untuk longgar gini? Satu, saya di tempat terbuka terus. Kedua, ya kadang-kadang kita lepas. Lepas itu kalau udah mepet-mepet gitu lupa, terus kalau orang diam aja saya diam nggak masalah. Tapi kalau udah, Pak foto, udah gitu deket-deket lagi Pak. Lu ABAP kan yo nyemprot toh. Lu penyemprotan ABAP itu kan terkandung di dalamnya kan yang lain-lain itu saya baru pakai Mas gitu. Yang selebihnya ya umpama saya naik kuda sendiri. Saya sadar ini agak ada jaraknya gitu ya.
Dan itu tadi Mas, sebenarnya kita confident aja untuk melaksanakan. Sambil saya tanya itu, foto Pak, foto apa? Udah vaksin belum? 3 kali Pak, sambil ngotot, ngegas gitu ya. Itu artinya oke, beres gitu ya. Itu aja Mas. Ya alhamdulillah kalau kita melihat perkembangannya sih relatif makin terkendali, makin bagus, dan kita tanya para ahli kan daya infeksiusnya itu yang varian-varian itu sepertiga, bukan berarti kita nol ya, bukan berarti kita ngawur bebas, nggak ikut aturan enggak, tapi lebih pede untuk melakukan itu. Nah kita udah punya pengalaman 3 tahun, saya kira kalau terjadi sesuatu kita mesti apa sih, kita sudah paham. Baik, pertanyaan terakhir ini ya. Ya betul, aku mau minta itu sebenarnya Iya, aku tahu, dari wajahnya udah kelihatan ya. Jadi ini bukan soal Dieng semata, tapi Ya. Jawa Tengah. Ya, Anda kan punya pengalaman belusuan gitu ya, masuk ke daerah-daerah yang mungkin selama ini tidak didatengin oleh pimpinan-pimpinan. Nah, Anda sendiri melihat potensi yang ada di Jawa Tengah dan tantangan yang dihadapi desa untuk tumbuh dan berkembang menjadi desa wisata. desa wisatanya sekarang tumbuhnya luar biasa Mas. Dan kita menangkap suasana kebatinan dari masyarakat desa yang bisa atau punya keinginan untuk mengembangkan potensi lokalnya. Satu, dia mulai paham bahwa ya hari ini kebutuhan masyarakat untuk wisata itu tinggi. Apalagi sudah ngempet gendeng selama 2 tahun gitu kan. Orang pengennya sekarang kalau wisata di tempat-tempat mainstream udah biasa. Maka orang sekarang mencari tempat-tempat yang lain. Bahkan dia mau mengeluarkan duit membeli dengan kemahalannya, membeli kesunyian. Sepi, indah, alami gitu ya. Itu Mas, ya tenang gitu. Nah, desa-desa ini ada. Maka pemerintah sama DPRD provinsi menangkap itu. Kita punya perda desa wisata. Jadi desa wisata itu kita anggarkan kurang lebih 1 miliar kita kasih bantuan mereka. Di luar dana desa. Jadi di luar dana desa, desa di Jawa Tengah itu ada bantuan dari Pemprov. Terus kemudian ada bantuan sifatnya khusus karena daerahnya berbeda-beda, proporsional. Terus kemudian khusus untuk desa wisata, kita buat perda khusus dan kita bisa bantu mereka. Nah pada saat diketok itu langsung semua ngirim proposal. Ya enggak begitu bro, saya bilang gitu. Anda kelola dulu, ada hasilnya, dan itu tadi ya Mas Roni, mesti ada potensi naik kelas, jangan cuma buat gitu-gitu aja. Nah ini kita dorong, dan potensinya hebat. Kemarin beberapa kades, ada dari NTB, ada dari Banten, ada dari Riau, mana lagi kemarin, mereka datang dari Kalimantan, terus kemudian studi banding melihat potensi-potensi desa wisata itu. Kebetulan yang dilihat di Umbul Ponggok yang ada di Klaten, itu memang contoh yang bagus. Sampai nilai ekonomi yang dihasilkan itu bisa membuat program 1 rumah tangga 1 sarjana, dikasih beasiswa. Nah ini bagus. Dan rata-rata pada saat saya tanya, Anda tanya enggak sama kadesnya itu, duitnya dapat dari mana? Wah lupa Pak saya tanya itu. Enggak, kalian nanti, wah itu aja bisa bagus, terus minta pemerintah. Jadi akhirnya membuat proposal, tidak, setelah proposal awal dibikin, stimulan dikasih, dia berkembang itu, dia ke perbankan, utang dia. Dan dihitung karena dia betul-betul ada yang mendampingi Mas. Karena didampingi maka bisa jalan. Jadi potensinya gede, kita bisa dampingi, bahkan perguruan tinggi, mahasiswa KKN itu kita dorong untuk bisa mengerjakan secara tematik di desa-desa. Nah, nanti tempatnya di mana, potensi wisatanya apa, terus kemudian bagaimana cara mengelola. Nah, ini tugas kami yang menyelesaikan. Wah, kalau itu terjadi luar biasa. Waktu kita membuat sepeda gitu ya, kita sepedaan di lereng Merbabu apa gitu jenenge? Desa apa itu? Apa namanya? Nepal Van Java. Nepal Van Java. Nepal Van Java itu kan jadi cerita objek foto aja. Saya buatin event. Yuk kita sepedaan sampai sana yuk gitu. Tapi sebelum sepedaan itu dilaksanakan, kita eksploitasi dulu beritanya.
Kita ketemu dengan orang-orang. Alah ini gampang ini. Apa orang itu pengen visualnya. Terus gimana Pak Gub? Alah kamu chat aja. Ayo siapa mau bantingan beli chat gitu. Tiba-tiba ya Pak Gubernur lah. Iya karena semua pengennya pemerintah kan. Ya udah besok pemerintah kasih gitu. Lama-lama dia mikir malu 2 jam dia rapat. Pak saya kirim 2 ton chat Pak. Langsung kirim 2 ton chat, langsung dicat model warna-warni. Itu aja sudah bikin menarik. Begitu mulai sekarang yang datang banyak dan dibikin semuanya serba Instagramable. Oh, sekarang mesti begitu. Sekarang dengan ideologi baru popularitas dan marketing itu adalah viral. Maka viralisme ini sekarang ideologi untuk pemasaran itu kan. Nah sekarang kita dorong dengan potensi-potensi itu. Dan tumbuh Mas, saya senang. Mulai banyak orang sekarang, enggak Pak saya mau kembangkan desa wisata. Gitu. Merdeka. Ya, saya harus pamit sekarang. Iya. Merdeka. Tapi sebelum ini saya minta Pak Turno ke sini karena ini salah satu binaan dari BI yang berhasil dalam hal kopi. Kopi. Iya, jadi Oke. sini Pak Turno, silakan. Oke. Ini kehormatan kita harus kasih Wah. semangat kepada salah satu tokoh yang berhasil mendorong agar masyarakat petani. Kopi apa? Arabica. Sini, Pak Oh Turno. ya. Jadi kopi Arabica. Iya. Nanamnya di mana? Di wilayah dataran tinggi Pegunungan Dieng, terdiri masuk di 7 kecamatan di Kabupaten 7 kecamatan. Iya, Sekarang udah panen. sudah. Sudah. Iya. Terus sudah dibikin macam-macam kopi. Iya, dari green bean sampai kemasan sudah. Sudah mau ekspor? Sudah MOU dengan buyer dari Singapura. Insya Allah tahun depan mulai. Bayar Singapura. Gini loh Mas Andi. Kita itu kalau sekarang di kampung, petani, wisata atau punya produk apapun, itu kalau sudah mulai bicara, Pak ada buyer, kata buyer itu aja, itu sudah saya bikin, wah sudah mulai pikniknya jauh ini, pikniknya jauh. Sukses ya Mas ya. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, mudah-mudahan sukses ya. Mas Ali, makasih. Mas Roni, makasih ya. Makasih ya Pak, makasih. Matur Gus nuwun. Andi, matur nuwun Gus Andi ya. Matur nuwun Gus Ganjar. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mas Ganjar. Sukses selalu, selamat jalan. Sampai jumpa. Matur nuwun. Terima Baik. kasih. Nggak diantar ya. Lanjutkan sedikit ya dari perspektif inisiator ya teman-teman di sini. Nah, Mas Alif ini kan sudah sampai pada satu tahap ya di mana Dieng Culture Festival ini kan sudah dikenal luas. Tadi Mas Roni bilang bahkan orang-orang yang berambut pirang itu sudah mulai berdatangan. Artinya ini sudah bukan urusan nasional tapi sudah mulai go internasional ya. Tapi dari mimpi teman-teman sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dalam waktu katakanlah tahun depan atau 2 tahun, 3 tahun ke depan? Ya, tentu mimpi kami adalah amanah yang kami emban sebagai titipan hidup ya, Mas Andi. Saya mas semua aja. Iya, ya. iya. Saya kalau di Langgong Sari Gus. Gus. Iya. Baik-baik. Amanah hidup ini tentu kami tidak banyak sih sebetulnya. Jadi kita berharap apa yang kami lakukan bisa terus berinovasi, semakin banyak yang menarik dan nantinya bisa menjadi satu yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya karena kami paham bahwa filosofi Jawa uripe kayak mampir ngombe, hidup itu seperti orang mampir minum, maka memang event ini adalah bagian daripada saya sedikit membaca tentang manajemen event atau manajemen pariwisata di mana tadi disampaikan oleh Mas Roni ada 3A, 2P, tapi kalau di pariwisata pernah ada 3A, BAS dan MSI. Jadi BAS adalah branding, advertising, selling, MSI adalah masyarakat, SDM dan industri. Maka tentu untuk menjadi destinasi yang kita impikan di mana Dieng ini dulu kami berani menamakan dengan Dieng Culture Festival, ada yang mengatakan sok-sokan kamu buat nama sok-sok Inggris dan lain-lain gitu loh. Sebenarnya mimpi kami adalah tentu kita akan tujukan kepada dunia, kepada internasional bahwa walaupun waktu itu Dieng ini mungkin tidak apa-apanya dengan Borobudur,
tapi kalau kami melakukan, suatu saat pasti bisa. Orang Jawa selalu mengatakan wong titi bakal tinemu. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan. Maka ini menjadi semangat kami di panitia di Pok Darwis bahwa ayolah jalan hidup ini yang diamanahkan oleh kita niati dengan ibadah. Dan pasti okelah kita dengan keterbatasan SDM kita sekarang diberikan keleluasaan. Mohon maaf jujur saja, bagaimana sih kok bisa menayangkan beberapa banyak sub event itu? Sebenarnya kami simple kok, Bang Andi atau Mas Andi. Kami itu selalu googling pariwisata terpopuler tahun ini, pariwisata terpopuler, event terpopuler di Asia. Baru di situ kita coba apa ya kira-kira yang pas buat Dieng. Itu seperti itu sebenarnya. Sehingga ada satu teman saya mengatakan sekarang bukan lagi ATM Mas Alif, amati tiru modifikasi, tapi CDI katanya. Copying, developing, innovating, itu seperti itu. Jadi ini tentu akan menjadi proses kami, di mana tahun-tahun depan kami akan selalu menginovasi event ini, karena memang dulu sebenarnya juga banyak event-event yang tidak kita lanjutkan. Dulu pernah ada festival film indie, dulu pernah ada festival bunga yang tadi disampaikan oleh Mas Ganjar. Bunga ini pas, sehingga pada waktu itu saya sempat menamai sub temanya adalah The Beauty of Culture, di mana pada waktu itu kita coba bagaimana bunga ini menjadi backgroundnya panggung. Yang awalnya memang kita bermimpi tadi selain tanaman kentang, bunga ini menjadi alternatif. Memang kalau mengatakan apakah sekarang masih berjalan walaupun tidak maksimal. Kalau kita jalan mungkin di perputaran jalan utama sudah banyak warga-warga yang mulai menanam kala lili di sini. Dan ini menjadi mimpi kami juga bahwa Dieng ini sebetulnya banyak potensi yang memang nanti mendukung dalam pelestarian lingkungan. Kita akui, tadi saya jalan-jalan bersama Mas Ganjar, pagi-pagi saya minta saran semua sih, memang saya akui memang Dieng ini banyak problem. Dari pertama saya menginisiasi masyarakat sadar wisata ini, pada waktu itu juga sudah ada isu nasional kerusakan Dieng. Ada program sama sebenarnya Mas Roni, Save Dieng itu lama banget. Hanya saya juga bingung programnya apa ya, kok namanya keren Save Dieng, tapi yang diselamatkan itu apa? Karena memang saya juga belum melihat yang keberhasilannya. Jadi tentu dulu selalu program kami adalah setiap pergantian tahun harus ada sub event yang baru, dan ada juga nanti sub event yang harus kita hilangkan apabila memang itu tidak menarik. Maka tahun depan insya Allah kami akan mencari sub event yang menarik atau menginovasi event yang sudah ada. Mungkin itu Mas Andi. Oke, Mas Roni mungkin ya, karena Bank Indonesia punya interest yang tinggi untuk kawasan Dieng ini tadi, walaupun tadi sudah disampaikan, tapi apalagi yang menjadi perhatian Bank Indonesia. Ini kok jadi wawancara host ya? Bukan, tapi perspektif BI melihat potensi yang ada di Dieng. Terima kasih Mas Andi. Dan mungkin ya di Jawa Tengah juga. Iya. Mungkin yang saya tadi perhatikan itu dalam konteks 3A2P. Ada sisi yang paling penting, sisi people. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat di lapangan tadi, peran Mas Alif sangat kuat ya, strong banget. Dan saya tadi berkesempatan naik kuda di sebelah Mas Alif gitu ya. Lumayan gaya. Karena depannya Pak Gubernur, jadi di dada-dada saya pura-pura kayak di dada-dada juga gitu, meskipun halu. Tapi poinnya adalah kita yakin nggak nih kalau leadership ini tidak dipersiapkan nanti next generation-nya, itu sangat berbahaya gitu ya. Ada case-case di mana seperti di Banyuwangi gitu ya, atau di Jember juga ya, Jember. ketika inisiatornya meninggal, Betul. itu rohnya juga hilang. Nah gitu. Ini maksudnya bukan mendoakan yang itu ya, maksudnya jadi salah sangka. Tapi artinya leadership-nya harus mulai disebar sehingga nanti profesionalismenya bisa makin tumbuh. Nah saya pikir itu penting, mungkin harus dipupuk dari sekarang, karena nggak mungkin ujuk-ujuk bisa tercipta gitu Mas Andi. Makasih. Ini bisa dijawab ini, bagaimana mempersiapkan untuk regenerasi ini, karena kepemimpinan ini kan nggak harus bertumpu pada seorang Alif atau teman-teman yang saat ini menjadi tumpuan dari gerakan ini. Kan abis itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Saya ambil contoh Jember dah ya, minta maaf. Kebetulan saya kenal baik
lama kita diskusi, kemudian berkembang sampai ada hotel dan seterusnya. Tapi teman-teman beliau setelah meninggal datang ke saya, Mas Andi, ini naga-naganya Jember Karnaval ini akan tinggal sejarah. Pemerintah daerah dianggap tidak mendukung lagi atau dengan misi yang berbeda. Sehingga teman-teman komunitas ini ke sana, pemerintah ke sini. Nah, bagaimana Anda melihat regenerasi di Dieng sendiri? Sebetulnya ini menjadi salah satu awal mengapa mungkin salah satunya mengapa kelompok kami namanya Pandawa. Pandawa itu tidak mungkin sendiri, Mas Andi. Jujur saya dibantu oleh banyak pengurus dan di situ ada lima orang. Saya masih harus menyampaikan, mereka tidak di sini. Ini menjadi hal yang bahwa saya sebenarnya tidak sendiri. Jujur kalau saya dikatakan pahlawan itu saya tidak mungkin jadi pahlawan kalau tidak dibantu oleh teman-teman yang lain. Dan tadi juga benar, saya sampaikan bahwa ada selain selling, advertising, selling itu memang tadi saya sempat ngobrol sama orang Kemenparekraf bahwa apa sih kira-kira yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas event ini. Sama, kalau berbicara tadi masyarakat sudah mulai tertarik yang awalnya dulu tidak tertarik untuk ikut dalam kegiatan pariwisata. Tetapi kalau boleh saya sampaikan jujur, SDM, hospitality, pelayanan ataupun tentang kesadaran lingkungan dalam konsep sustainable tourism ini masih sangat rendah. Maka tadi saya sampaikan gimana ya kalau ini menjadi hal yang harus kita benar-benar fokuskan. Apakah bisa nanti setiap perencanaan event ke depan juga ada semacam kita menilai seberapa besar sih kalau dinilai dari SDM masyarakat Dieng. Karena apapun ketika kita go internasional, masyarakatnya tidak mau belajar tentang pelayanan yang baik, ini jangan-jangan jadi bumerang, Mas Andi. Dan selalu saya takutkan adalah melihat kurva kok selalu seperti ini ya. Kurva itu selalu dari bawah dan suatu saat turun. Kadang saya selalu takut deg-degan. Ini di puncak atau sedang dalam tahap naik? Ini selalu jujur dalam ketika saya menyendiri, ketika dulu kami bersama punya mimpi dan apakah ini menjadi satu puncak, kadang ketakutan. Apakah kurva itu harus selalu turun itu? Nah, maka tadi disampaikan mau pentahelik ataupun yang lain, yang penting adalah keberlanjutannya. Kami juga kemarin takut, kira-kira BI tahun depan masih dukung enggak ya? Kira-kira 2 tahun masih jangan dukung ngelihat enggak ke ya? saya dong, ngelihat ke sini sama ke situ. Siap. Ya. Soalnya saya lihat Bu DGS pun ya. Di depan kita kan banyak teman-teman BI dan ada Mas Roni. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda? Iya, karena jujur kami butuh mitra. Jadi berbicara simpel ya, pentahelik ini kami hanyalah komunitas. Government tahun ini mendapatkan cobaan besar dengan anggaran yang hampir semua dipangkas karena refocusing. Awalnya kami pede banget awalnya. Tiba-tiba kami tanya ke Dinas Pariwisata di pemerintah daerah, mohon maaf Mas, ini tahun ini kita anggarannya masih terbatas. Di provinsi sama masih terbatas. Ini menjadi pemikiran. Alhamdulillah kita bersyukur, ada Bank Indonesia, Mas Roni masuk. Saya selalu menyampaikan, wah, return of the light, kembalinya sinar. Apa ini ya, satu sinar yang datang kepada kami. Sehingga DCF yang awalnya apakah sinarnya itu redup-redup saja, semoga ini kita tunjukkan kita bisa terang. Ini loh. Jadi dan tadi tentu menjadi ketakutan juga ketika sinar ini hilang enggak ya? Ataukah suatu saat kita bisa membuat sinar sendiri? Ini loh. Karena berbicara sinar sendiri, awalnya konsepnya adalah community based tourism. Pariwisata yang direncanakan, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, walaupun bukan hal yang tentu mudah dilaksanakan, walaupun mudah dibicarakan. Nah, maka memang bargaining position kami yang pada saat ini mungkin di level tertentu ini harus kita jaga memang. Tadi setelah cukur gembel saya tetap sempat berkumpul, gimana rasanya? Lelah. Jujur lelah sekali. Teman-teman ini mitra-mitra kami di sini ada Mas AA juga, Mas Kabul dari Ketua Karang Taruna, sedang tak lihat dengan kelelahannya. Lelah itu pemahamannya apa?
Sebetulnya lelah karena tenaga, tetapi saya yakin karena ini belum ending ya. Selalu disampaikan, bagaimana rasanya Mas Alif dengan event ini? Kami sedang membayangkan tanggal 5. Mengapa tanggal 5? Karena event kami gelar 2, 3, 4 dan tanggal 5 adalah tanggal yang kami harapkan sesuatu yang tidak ada apa-apa dan tanggal 5 adalah tanggal kesuksesan. Jadi seperti itu. Walaupun tadi saya bayangkan, kira-kira tahun depan ini kembali Bank Indonesia masih menjadi mitra kami enggak ya? Karena tahun ini kita komitmen ya. Ini event bersama antara Pak Darwis dan Bank Indonesia. Maka ya minimal saya berharap masih 3, syukur-syukur 5 tahun ke depan kita masih bisa bersama-sama lah sebelum nanti ada yang masuk. Jadi itu karena memang di dalamnya juga kita berharap nanti ada program lain untuk pra-event. Di mana saat ini oke lah, kemarin kita sudah ada pembinaan ataupun sosialisasi tentang QRISE ya, tentang KRIS, tentang bagaimana masyarakat juga harus siap dengan teknologi era sekarang. Yang lainnya adalah bagaimana kita nanti juga menyiapkan ketika para pelaku wisata, ketika kita bermimpi nanti ada bule-bule yang datang, bagaimana cara menerimanya, bagaimana cara melayaninya, bagaimana cara berceritanya yang baik. Ini menjadi harapan kami bahwa Dieng Culture Festival ke depan, masyarakat ini adalah masyarakat yang lebih ramah, tidak hanya ramah kepada diri sendiri, tentu kepada orang lain, yang harus kita impikan adalah secara internasional, dan tadi kembali kepada lingkungan. Kepada lingkungan. Di sini ada Pak Kadis kami, ada Pak Camat, tentu kami berharap kami selalu didampingi juga, karena harus kita punya program bersama-sama. Keberhasilan kami ini, mohon maaf Mas Andi, event kami namanya event gotong royong. Saya hanyalah mungkin aktor yang mewakili di depan, tetapi saya tanpa, mohon maaf, Pak Kades yang selalu mendampingi saya, karena beliau selain juga kakak saya secara keluarga, tentu ini menjadi hal, ada orang-orang di balik saya pribadi. Mungkin itu Mas Andi. Baik. Tuh Mas Andi, katanya Kades, makanya kan Pak Iya, saya sedang berjuang jadi Kades juga. Kades di Cilomo ya. Setelah ini nanti ada Mas Sandiaga Uno, Ibu DGS juga. Tapi sebelum kita akhiri, saya juga ingin partisipasi dari teman-teman yang hadir ya. Ada sesuatu enggak ya, sumbangan pemikiran atau mungkin kritik ya, masukan kritik atau pandangan tentang Dieng ini harusnya diapakan sih? Atau ada program apa lagi yang perlu menjadi sub tadi disebutkan, karena tadi malam kami sempat sedikit ngomong soal jazz di atas awan. Nah, saya kan diminta oleh Pak Sigit menjadi penasehat dari jazz gunung ya. Nah, kolaborasi antara jazz gunung ya, jazz di atas awan, jazz desa, kemudian jazz Batu Raden dan lain-lain. Karena sayang sekali jazz ini penggemarnya fanatik, tapi nggak banyak. Nah, kalau yang satu bikin pada bulan yang sama di daerah yang berbeda, itu terbagi konsentrasi penontonnya. Kalau kolaborasi, ini mimpinya Mas Jaduk ya, Mas Jaduk sebelum meninggal, kami ngobrol di tim waktu itu, saya ingat persis. Nah, dia bilang ini kita harus tata ini, kalender eventnya harus 1 tahun, kalau mau jazz ini main di bulan apa, berikutnya di bulan apa, ijen kapan, promo kapan, dan seterusnya. Karena setelah ini kami akan main di Jazz Toba. Ya, ini ada permintaan karena ada hotel besar bangun, ada Pak LBP juga. Mereka bilang kenapa nggak bikin Jazz Toba? Itu menjadi rangkaian dari cerita, termasuk mungkin Jazz Ijen menjadi bagian. Kadang-kadang ada ego-ego sektoral juga, enggak ini milikku, ini punya aku, suka-suka aku, seperti itu ya. Tapi kalau kita ngobrol dan semuanya diuntungkan, pasti akan setuju lah, sepakat. Kamu bulan apa, aku bulan apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, adakah teman-teman yang mau kasih masukan? Ini nanti kita masukkan di podcast Ngopi Ngapak, yang terkenal itu ya. Lebih bagus daripada yang Kick Andy itu kalau nggak salah. Kick Andy udah masa lalu lah, ini masa depan ini Ngopi Ngapak ini. Ada masukan teman-teman? Atau masih mikir-mikir? Nah, nanti Bu Destri ya, ini walaupun pertanyaannya di sesi ini, karena ini kan ada harapan juga
keberlanjutan ya kerjasama dengan Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia kan punya perencanaan juga ya. Nanti ada beberapa hal nanti akan dijelaskan juga oleh Bu Destri nanti sekalian sama Pak Sandiaga Uno atau Mas Sandiaga Uno ya. Tapi dari Mas Roni sendiri masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Mungkin sementara cukup, tapi nanti kita mau ada sesi juga bagaimana penyerahan indikasi geografis untuk kopi Banjarnegara ini luar biasa. Nanti bisa disaksikan juga dengan Bu Destri bersama Pak Sandi. Nanti di sesi Sama berikutnya Mas ya. Turno juga nanti kita Oke. ajak. Kemudian juga nanti tentang pemberian tadi bantuan yang pengelolaan sampah di sini nanti juga kita akan seperti itu. Mungkin sementara dari saya oke nih Mas Andi, Mas Alif. Atau Kita ini dulu Mas ya. Alif mau Ya ada closing statement nggak Mas closing Alif? statement dulu penutupan. Atau sekali lagi ada yang mau sumbang pemikiran? Tuh, ada Oh tuh. ada, Nah. silakan. Langsung ke depan ya? Ke depan aja kali ya, di sini ya? Atau di situ? Di situ supaya Iya, ada oke. gambar lain dong. Oh diputar bisa ya? Terima kasih Mas Andi, Mas Roni, Mas Arief. Kebanggaan bagi kami bisa ikut mengikuti Dieng Kartini Festival karena pada tahun ini mencermati dari beberapa permasalahan yang tadi disampaikan baik oleh Mas Arief juga tadi arahan dari Pak Gubernur. Ke depan setelah sampah kita menghadapi permasalahan di bagaimana menuju ke sini. Jadi masalah jalan, masalah itu menjadi masalah yang barangkali lebih besar. Tetapi barangkali itu bisa menjadi peluang untuk membuat katakanlah peluang baru. Jadi misalnya nanti kita bikin katakan mobil itu ke depan kalau ada festival yang besar gini, kita hentikan di suatu tempat dan kita bikin baru misalnya apakah kalau di Bromo ada jeep, di sini misalnya mobil odong-odong atau apa sehingga orang akan naik ke atas, naik ke sini itu tidak seperti semalam. Semalam saya tuh menuju ke hotel itu setengah mati itu. Barangkali itu juga menjadi bisa menjadi peluang baru dan itu juga menjadi menarik untuk orang juga akan melihat. Makasih. Baik, iya. Kalau jeep dan mobil-mobil khusus boleh odong-odong hati-hati. Kadang-kadang odong-odong dimaknai sebagai ya pokoknya ada sasisnya ditambahin dan itu berbahaya. Tapi yang dimaksud tentu yang tidak berbahaya ya. Tapi fungsinya seperti odong-odong tadi. Ya menarik, itu salah satu yang menarik. Saya lupa persis dari tadi saya mengingat-ingat tapi kok sulit ya. Jadi saya pernah diajak ke satu daerah wisata, nah ini yang saya lupa minta maaf. Terus kemudian kami busnya itu diberhentikan atau mobil-mobil semua di sini, kemudian dari sana tujuan itu mikrolet tapi dibuat cantik, bagus, ber-AC juga dan dikelola oleh koperasi yang mengantarkan kami ke tujuan-tujuan wisata lainnya gitulah. Jadi peran itu menarik dan menghidupi koperasinya, tapi sekaligus mengurangi kemacetannya. Dan itu ada kesepakatan, jadi semua harus di-pool di terminal itu baru kemudian diantar dan itu banyak sekali mikrolet, istilahnya mikroletnya, dan membuat nyaman lah ya, kita per satu kelompok oke, naik yang ini diatur betul dan tertib, supirnya juga seragam, wangi ya, kadang-kadang kita bilang wah bahaya ini, ternyata wangi, enak, nyaman. Jadi mungkin itu juga bisa jadi, tapi di bawah ya, jadi naik ke atasnya lebih leluasa, nggak semua numpuk di atas begitu. Menarik sekali. Ada masukan terakhir? Baik, kalau tidak kita tutup Oke, dulu. kita tutup dulu ya. Ya. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai potong terasi. Sekian sesi 1 episode Ngopi Ngapak, semoga selalu memberi inspirasi. Baik. Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.